Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat belajar dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Allahumma amin. Baik, langsung saja. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi permainan bola besar. Tapi terlebih dahulu kalian harus mengetahui permainan bola besar itu ada 3 macam ya. Ada sepak bola, bola voli, kemudian ada bola basket. Nah, di sini tujuannya, untuk tujuan pembelajarannya, supaya kalian itu dapat memahami peraturan permainan sepak bola, bola voli, dan bola basket. Kemudian yang kedua, kalian dapat memahami keterampilan gerak permainan sepak bola, bola voli, dan bola basket. Kemudian yang ketiga, kalian dapat memahami dan memperhatikan variasi dan kombinasi keterampilan gerak permainan sepak bola, bola voli, dan bola basket. Nah, di antara 3 permainan bola besar ini yang akan kita bahas kali ini adalah tentang permainan sepak bola. Nah, terlebih dahulu kalian harus mengetahui pengertian dari permainan sepak bola itu apa. Di sini dijelaskan, permainan sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh 2 tim berbeda ya. Jadi olahraga sepak bola itu dimainkan oleh 2 tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada lapangan sebanyak 11 orang. Di mana masing-masing tim berupaya untuk memenangkan dan mencetak gol ke gawang lawan. Ya, jadi itu pengertian dari permainan sepak bola. Jadi permainan yang dimainkan oleh 2 tim yang berbeda atau berlawanan. Kemudian satu tim itu beranggotakan 11 orang dan tujuannya itu adalah untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Ya, itu. Dan dalam permainan sepak bola itu dalam satu babaknya yaitu 45 menit. Jadi kalau 2 berarti 90 menit. Ya, 2 kali 45 ya. Yang 2 itu babak, yang 45 itu waktu. Jadi 2 kali 45 dimaksud itu adalah 2 babak kali 45 menit, berarti masing-masing satu babaknya itu 45 menit. Berarti kalau 2 babak berarti 90 menit. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang aktivitas pembelajaran permainan sepak bola. Di sini Bapak sudah merangkum ada beberapa teknik dasar permainan sepak bola yang harus kalian ketahui. Jadi sebelum kalian mempelajari permainan sepak bola, itu kalian harus mempelajari terlebih dahulu tentang teknik dasar dalam permainan sepak bola. Supaya apa? Supaya pada saat kalian bermain itu melakukan tekniknya itu benar, menendangnya benar ya. Jadi jangan terus kalian bermain tapi melakukan teknik salah. Itu akan kelihatan nantinya gitu, ya. Oke, di sini ada teknik dasar permainan sepak bola. Yang pertama adalah menendang atau shooting, kemudian ada passing, kemudian ada mengontrol atau stopping, kemudian menggiring atau dribbling, kemudian yang menyundul atau heading, kemudian lemparan ke dalam atau tackling. Ini yang Bapak ambil sebagian besarnya aja ya, yang terpenting aja. Sebenarnya masih ada teknik dasar yang lainnya. Tapi ini Bapak ambil 6 teknik dasar saja. Kemudian berikutnya, keterampilan gerak menendang bola. Nah, di sini menendang bola itu bedakan menjadi 3 macam, yaitu menendang bola menggunakan kaki bagian luar, kaki bagian dalam, kemudian punggung kaki. Yang pertama adalah menendang dengan kaki bagian luar. Umumnya teknik menendang ini digunakan untuk mengumpan teman dengan jarak jauh yang berada di samping kanan atau kiri atau tendangan ke arah gawang lawan. Nah, ini umumnya teknik menendang bagian luar itu biasanya untuk mengumpan jarak jauh ya, yang berada di samping kanan atau kiri lawan ya. Kemudian yang kedua adalah menendang dengan kaki bagian dalam. Umumnya teknik menendang ini digunakan untuk mengumpan teman dengan jarak tidak terlalu jauh, bisa dibilang umpan dekat antar pemain, selalu menggunakan teknik tendangan ini. Jadi teknik menendang kaki bagian dalam itu biasanya digunakan untuk mengumpan bola di arah yang tidak jauh dari
kalian atau teman kalian. Itu biasanya menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian lanjut, menendang dengan punggung kaki. Umumnya teknik menendang ini digunakan untuk menendang ke arah gawang. Nah, kenapa kok menggunakan punggung kaki? Karena kekuatannya itu lebih besar itu menggunakan punggung kaki. Jadi tepatnya itu teknik ini tuh fungsinya sangat bagus sekali jika kalian mengarahkan ke gawang gitu ya bolanya. Oke, paham? Jadi kita lanjut ke berikutnya, ke keterampilan gerak passing. Tadi sudah Bapak jelaskan di teknik menendang, gerakan passing pun juga sama di gerakan teknik menendang juga. Ada 3 macam juga gerakan passing. Ada passing dengan kaki bagian luar, passing dengan kaki bagian dalam, kemudian ada passing dengan punggung kaki, semacam gitu. Oke ya, jelas ya. Kita lanjut ke berikutnya, keterampilan gerak menahan bola atau stopping. Di sini dijelaskan jalannya bola ada 3 macam dengan masing-masing memerlukan cara tersendiri untuk menahan. Ada bola yang menyusur tanah, kemudian ada bola memantul dan ada bola tinggi. Nah, ada 3 macam ini ya yang dirangkum datangnya bola itu. Ada yang menyusur tanah. Berarti kalau menyusur tanah itu kita bisa menggunakan telapak kaki ya. Jadi kalau misalkan datangnya bola itu menyusur tanah, kita bisa menggunakan telapak kaki untuk menghentikan bola tersebut atau mengontrol bola tersebut. Kalau misalkan datang bolanya memantul, itu bisa menggunakan perut, bisa, kemudian paha juga bisa, atau betis pun juga bisa. Kemudian lanjut, kalau misalkan datang bolanya tinggi, itu bisa menggunakan dada, bahu, ya, seperti itu. Itu teknik-teknik cara mengontrol bola jika datang bolanya itu ada yang menusuk ke tanah, ada bola mantul, ada bola tinggi. Oke ya, paham ya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu keterampilan gerak menggiring bola atau dribbling. Nah, dribbling sendiri dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah menggiring dengan kaki bagian luar, kemudian yang kedua adalah menggiring dengan punggung kaki, yang ketiga adalah menggiring dengan kaki bagian dalam. Sama halnya kayak menendang, passing, menggiring pun juga sama gitu. Dibedakan menjadi 3 macam. Ya. Kalau menggiring itu menendang secara putus-putus, kalau menendang itu secara keseluruhan, secara powernya juga kelihatan, kalau passing pun juga sama. Dipahami ya, kalau menggiring itu tendangannya yang terputus-putus. Fungsinya menggiring untuk apa? Untuk membawa bola ke ranah daerah lawan. Untuk menyusun serangan juga bisa. Oke, lanjut. Berikutnya adalah keterampilan gerak menyundul bola atau heading ball. Saat memainkan bola atau bola atas dalam permainan sepak bola, peran kepala sangat penting. Sundulan bola harus tepat bersentuhan dengan dahi karena bagian ini cukup kuat dan keras. Ya, ini biasanya kalau misalkan datangnya bola tinggi, itu bisa menggunakan teknik menyundul bola seperti itu ya. Biasanya sering sekali pada saat corner kick atau tendangan sepak pojok itu biasanya diarahkan ke temannya yang dekat gawang, kemudian temannya itu menyundul bola tersebut ya. Pasti kalian sudah tahu semua ya. Kemudian berikutnya adalah keterampilan gerak melempar bola ke dalam atau yang disebut dengan throw in. Melempar bola throw in dilakukan apabila terjadi bola keluar lapangan pemain yang dilakukan oleh pemain lawan. Jadi ada tekniknya ya, kalau melempar ke dalam itu nggak sembarang melempar, akan tetapi pada saat bola dilemparkan ke dalam barulah kalian masuk ke lapangan atau garis tepi lapangan. Kalau misalkan bola belum dilempar, itu akan menjadikan pelanggaran. Itu ada tekniknya juga. Kalian harus tahu seperti itu ya. Bukan sembarang kalian melempar gitu aja, tapi tidak melihat garis tepi lapangan itu sendiri gitu loh. Kalau misalkan kalian melemparnya asal, itu akan terjadi pelanggaran. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya
Di sini yang terakhir adalah peraturan permainan sepak bola, peraturan pemain, the start of play ya. Jadi yang pertama, sebelum pemain dimulai terlebih dahulu dilakukan undian oleh kapten kesebelasan. Nah, salah satu kaptennya itu mengundi ya, mau bola atau mungkin tepat seperti itu ya. Dan kemudian yang kedua, penendang pertama tidak boleh memainkan bola lebih dari satu sentuhan sebelum bola tersebut disentuh oleh pemain lain. Kemudian yang ketiga, setelah gol dicetak, pemain harus dimulai dengan tendangan awal oleh regu yang kemasukan bola. Kemudian yang keempat, setelah waktu istirahat ketika babak kedua dimulai, kedua regu berganti tempat dan tendangan awal akan dilakukan oleh regu lawan. Oke, itu aja untuk materi permainan sepak bola. Jadi lebih detailnya nanti, maksudnya lebih detailnya, lebih jelasnya nanti kalian juga harus membuka buku modul yang Bapak sudah berikan kepada kalian. Kalian baca, kalian pahami, kalian cermati. Mungkin Bapak nggak bisa memberikan lebih jelas lagi tentang materi ini karena mungkin waktu yang kiranya kurang. Maka dari itu Bapak bikin video ini supaya kalian bisa paling tidak mengetahui teknik dasar dalam permainan sepak bola. Mungkin itu aja ya. Mungkin kalau misalkan kurang jelas dan belum bisa dipahami untuk materi ini, bisa nanti Bapak bisa kalian tanyakan ke Bapak secara langsung via WhatsApp atau mungkin telepon. Mungkin itu aja untuk materi ini Bapak akhiri dan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.